jalan. Kau ke sana. Bisa lagi. Di luar berarti jalan. Suara, ayo. Kandidat. Dan debat kandidat ini kami ada kasih waktu. Dan kami panitia menentukan waktu, tidak bisa melebihi. Dan waktu itu kita sudah tentukan walaupun ada bahasa-bahasa yang selanjutnya kami tetap membatasi. Untuk itu debat kandidat bakal calon yang pertama kami akan disilakan kepada Bapak dari Dinas DPMK Manokwari. Untuk itu kepada Bapak disilakan untuk menanyakan beberapa soal kepada ketiga kandidat ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Kepala Distrik Warmari, yang saya hormati Kepala Kampung Meni beserta seluruh aparatnya, yang saya hormati Ketua Bamus Kampung Meni beserta seluruh anggota, dan yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Panitia Pemilihan beserta seluruh Meni dan seluruh masyarakat Kampung Meni yang saya kasihi dan saya cintai. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita sekalian. Selamat siang. Pertama-tama saya mengajak kita semua, mari patut kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepala Kampung Meni. Bapak Ibu, mungkin saya minta waktu dikit ya, tidak apa-apa ya. Saya apresiasi kepada panitia pelaksana pemilihan Kepala Kampung Meni. Kita beri aplaus dulu. Dan itu bukan seperti yang dulu-dulu itu tinggal main tunjuk, tapi proses demokrasi itu sudah berjalan betul di kampung. Ini juga proses pembelajaran buat kita, supaya jangan tinggal tunjuk sana tunjuk sini. Nanti salah baku marah, nah? Nanti salah baku marah. Kita sudah dengar sendiri penyampaian visi misi yang dilakukan. Mungkin saya mau bertanya dulu nih, karena memang dikasih kesempatan untuk saya bertanya terkait dengan misinya nomor 1 untuk kandidat nomor 1 ya. Terkait dengan aparat kampung ya, calon nomor 1, kita ini kan aparat kampung selama ini dalam tahun 2020 kemarin itu 2 kali siltapnya kita naikkan. Ya, sampai di 2021 ini siltap aparat kampung tuh kaur kasih itu 2.025.000. Itu kaur kasih itu dia punya dong bilang gaji atau honor itu 2.025.000 per bulan. Besar tidak? Ya. Ini merupakan tantangan juga buat calon kepala kampung apabila terpilih. Saya mau tanya dulu, kira-kira kalau Bapak terpilih, calon nomor 1 terpilih sebagai kepala kampung, aparat kampung yang malas ini bagaimana? Apa yang kepala kampung calon nomor 1 ambil tindakan setelah duduk dan melihat kondisi aparat kampung yang tidak pernah masuk kantor? Itu yang pertama ya, pertanyaan. Terus yang kedua, apakah kalau sudah jadi kepala kampung, kantor kampung itu dibuka tidak? Karena selama ini saya lihat kepala kampung cuma masyarakat mau cari kepala kampung tuh di rumah. Kadang satu tinggal di sekretaris, tinggal di barat, satu tinggal di timur, cari setengah mati, betul tidak? Nah, ini bukan di Meni ya, saya bilang ya, ini saya kasih contoh. Ya. Jadi saya berharap kira-kira kalau kepala kampung itu kantor dibuka tidak? Nah, ini karena misi nomor 1 terkait itu, jadi saya tanyakan itu ya. Oke, mungkin itu pertanyaan untuk nomor 1. Langsung dijawab atau
Langsung dijawab kan? Oh ya. Baik, itu langsung kandidat satu langsung dijawab sama Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung menjawab. Ini benar terkait dengan visi misi saya. Karena sesuai dengan yang tadi Pak bilang apa? Honor silta dinaikkan. Makanya sini saya masukkan untuk lebih perketat aparat kampung untuk itu ke kantor, karena selama ini masyarakat mau urus sesuatu harus cari. Masyarakat mau sesuatu harus cari, makanya saya masukkan itu jadi nomor urut 1. Karena peranan terpenting dari kampung aparat. Kepala kampung cuma tanda tangan saja. Tapi saya masukkan saja disiplin. Saya akan disiplin. Benar-benar aparat itu untuk berfungsi di kampung. Ya, berfungsi untuk masyarakat. Terus kedua, untuk balai kampung sudah pasti akan dibuka dan diwajibkan untuk hadir di balai kampung. Demi pembangunan kampung. Kalau memang tidak dibuka, lebih bagusnya juga sama di kepala kampung, cari batu pekerjaan lain saja. Nah, itu visi misi saya, tujuannya begitu. Jadi benar. Terima kasih lagi. Sekian. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaan saya dan saya hafal, ya. Saya hafal. Saya selalu jalan ini lewat sini. Tiap minggu tuh pasti saya akan ada turun kampung. Nanti saya cek. Nah, kita maklumi bahwa di Medi juga belum ada kantor kampung, tetapi ini juga merupakan kantor nanti, ya. Bisa merupakan balai kampung itu adalah kantor Bamuskam sebenarnya, tetapi karena belum ada kantor ya bisa sama-sama bekerja di sini, ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bilang ini saya hafal. Ya, kalau terpilih, ya. Untuk calon nomor urut 2, besok kalau apabila terpilih sebagai kepala kampung, mungkin dilihat di sini potensi apa dari pariwisata yang bisa dikembangkan. Nah, itu, ya. Jadi pariwisata di sini apa? Contoh Kalimedi kalau bisa dikembangkan untuk jadi pariwisata. Jadi pariwisata, orang datang ke situ, dia mandi, dia bayar, parkiran saja dia bayar, dia mandi dia bayar. Untungnya juga buat kita punya mama-mama, hasil kebun, orang bisa pajang di situ, orang mau pulang bisa. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi potensi-potensi itu yang perlu digali, ya. Oke, saya pikir itu yang untuk calon nomor urut 2. Sekarang ke calon nomor urut 3. Saya senang sekali dengan ibu ini, dia punya misinya tadi. Misinya itu kalau lihat jelas, ya. Itu menurut saya. Yang saya soroti ini terkait dengan pendidikan. Ya, ibu, kita punya anak-anak usia pendidikan ini, khususnya pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas ini kan banyak yang tidak sekolah. Ya, banyak yang tidak sekolah. Kira-kira kalau besok ibu jadi kepala kampung, apa yang ibu harus laksanakan kepada yang tidak sekolah ini? Mungkin itu saja pertanyaan saya, ya. Baik. Kalau saya menjadi kepala kampung, saya adakan pendidikan formal maupun non formal. Formal itu mata pelajaran, non formal itu mata pelajaran bagi siswa, non formal itu berkaitan pembentukan karakter atau sifat Kafika. Sudah, ya. Baik, ya, ibu calon, ya jawabannya memang ya masuk di akal juga. Namun kita kan khusus di dana prospek itu kan ada, terus kita ada kejar, kita punya aplikasi site untuk kita mendata di kampung Medi ini ada berapa anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah. Itu nanti datanya ada. Mudah-mudahan di Medi sudah bergerak, kadernya sudah mulai jalan. Sudah ya, kader mana ya? Oh ya, mudah-mudahan kadernya sudah jalan, sudah input.
secepatnya supaya data-data itu secepat ada. Jadi kita bisa lihat data usia sekolah, kira-kira SD ini ada berapa anak yang sebenarnya sudah harus sekolah, gitu. Itu belum mengikuti pendidikan. Jadi saran saya kalau ini mungkin sama juga khusus untuk 3 ya. Siapa yang jadi harus dipaksakan untuk kita punya anak-anak itu harus sekolah. Tidak boleh tidak, ya harus sekolah. Jangan sampai ada anak di kampung itu tidak merasakan pendidikan seperti apa. Jadi harus mereka dipaksakan diperkoordinasi dengan orang tua untuk mereka wajib ikut pendidikan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Ya, terima kasih. Ya, mungkin menurut saya dari sekian visi misi yang ada sini mungkin semuanya itu ini, tapi yang saya mau pertanyakan ke kandidat nomor 2 kan? 2. Ya, visi misi yang nomor 1 terbentuknya BUMDes. Nah, ini pengalaman saya selama saya di kampung ini. Saya lahir besar di kampung ini, saya tahu ini. Kita bikin bangun usaha, bangun badan usaha, apapun ujung-ujungnya macet. Kios, koperasi, simpan pinjam, dia ujung-ujungnya tutup, macet. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk kandidat nomor 2, ketika dia buat BUMDes, mungkin entah buat apa saja, mungkin cara dia untuk menanggulangi itu, jangan sampai badan usaha yang dia buat itu nanti suatu saat dia mati. Nah, itu kan merugikan kita masyarakat, karena kita perdana yang pakai barang itu. Nah, mungkin bagaimana dia caranya, bagaimana supaya ketika BUMDes itu berjalan tidak mati seperti sebelumnya, seperti koperasi, kios yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Sekian ya. Oke, baik. Nomor 2, pertanyaan dari nomor 1 tadi, ketika diadakan BUMDes, cara lain yang untuk menopang akan mendongkrak BUMDes itu bisa berjalan terus sampai selama-lamanya, tidak mati semasa nomor 2 jabatan telah selesai. Untuk itu langsung dijawab dari nomor 1, silakan. Ya, untuk BUMDes segala sesuatu itu organisasi. Jadi terbentuknya ada tim. Jadi harus kontrol. Jadi ketika saya dipilih menjadi kepala kampung, terjunnya saya dalam melakukan usaha. Apapun jenis usahanya harus memiliki pelaporan usaha. Hasil ini bergunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha dalam membuat pelaporan. Harus teliti dan adanya transparansi untuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Oke, baik, itu nomor urut 1. Jawabannya bahwa ketika BUMDes tidak macet ke depan, agar BUMDes itu lancar, berarti dia harus ada laporan pertanggungjawaban. Dan di situ penelitian supaya BUMDes itu jangan mati, alasannya bahwa harus ada laporan pertanggungjawaban supaya BUMDes itu akan jalan terus. Bagaimana jawaban dari nomor 2 untuk pertanyaan tadi? Nomor 1 puas tidak? Bagaimana? Oke, siap, berlanjut. Silakan kita beraplos untuk pertanyaan dari nomor 1 ke nomor 2. Dan nomor 2 sudah jawab. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya. Pertanyaan nomor urut 2 akan bertanya ke nomor urut 3. Untuk itu disilakan nomor urut 2 akan bertanya ke nomor urut 3. Silakan. Saya mau tanya Ibu nomor 3 untuk poin yang ke-8, pelayanan apa yang
Ibu akan lakukan bagi masyarakat dalam berbagai bidang selama menjabat kepala kampung periode 2021 sampai 2027. Apa yang Anda lakukan? Mari, untuk nomor urut 3 sudah dengar pertanyaan dari nomor urut 2. Untuk itu saya berikan waktu untuk nomor urut 3 untuk menjawabnya. Silakan. Ya baik. Saya menjadi kepala kampung, saya akan melayani semua bidang, tapi bertahap-tahap. Bidang apa saja yang ada di kampung ini, saya tetap melayani, tapi bertahap-tahap, tidak semuanya 1 tahun. Itu saja. Oke, jawaban nomor urut 3 ke nomor urut 2 bahwa dia harus, jawabannya adalah dia akan bertahap-tahap, tidak semuanya. Mungkin pikirannya dia dari anggaran, ya anggarannya terbatas, maka itu dia akan bertahap-tahap. Bagaimana jawaban dari nomor urut 3 untuk nomor 2? Nomor 2 puaskah tidak? Bagaimana? Oke, mari kita beri aplaus. Oke, selanjutnya pertanyaan dari nomor urut 3 menanyakan ke nomor Kuari serta kepala distrik Ormare dan foto yang bersama yang ketiga. Maka calon bersama dengan panitia Pilkam Meni. Untuk itu kita langsung saja kita foto bersama sebagai kenangan buat kami panitia maupun ketiga kandidat ini. Jadi foto yang bersama bakal calon bersama dinas dari DPMK Manokwari serta kepala distrik Ormare. Jaga jarak. Satu, izin. 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Ayo. Ibu Yuli, tarik ke kakinya. Gaya bebas. Izin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Foto bersama yang kedua yaitu panitia Pilkam bersama dinas dari DPMK Manokwari serta kepala distrik. Mari panitia Pilkam, ketua dan beserta anggotanya semua limas diwajibkan untuk membersihkan waktu. Ayo cepat. Panitia Pilkam foto bersama dengan kepala dinas DPMK Manokwari serta kepala distrik sekaligus ketiga kandidat. Baik, yang ada saja, mari. Mana kesini. Bukan. Geser sini sedikit. Oke. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Acara debat kandidat calon kandidat di kampung ini telah selesai. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas DPMK Manokwari serta Bapak Kepala Distrik Ormare yang telah berkenan hadir
mengikuti kampanye dan penyampaian visi dan misi serta debat kandidat calon kepala kampung ini. Akhir kata, kiranya Tuhan melindungi perjalanan Bapak Ibu. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati. Sergi, kalau ketemu punya tolong pegang langsung mobil. Ayo. Bos. Kamu tidak wawancara calon, tidak perlu. Tadi kan sudah Dari visi ya. Apa dengan Itu Kak Sergi.